Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Tamsudin Channel. Teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas bagaimana caranya untuk mendapatkan sumber air bersih untuk keperluan rumah tangga ya. Jadi di sini saya akan membagikan cara untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Karena pada dasarnya air tanah itu ada berlapis-lapis ya teman-teman. Ada lapisan atas, air permukaan, dan air yang ada di dalam bawah tanah. Di sini saya perlu menjelaskan air yang ada di permukaan itu memang airnya banyak, akan tetapi sangat rentan dengan terkontaminasi ya. Terkontaminasi dengan segala macam hal. Contohnya misalkan kalau kita membuat sumur itu terlalu dangkal 5 meter misalkan ya, itu airnya memang ada, cuman itu airnya kurang bersih ya, karena penyaringan dengan alami itu hanya sedikit. Jadi air yang paling bersih itu air yang udah disaring secara alami dengan tanah dan dengan bebatuan ya teman-teman. Baik teman-teman, akan saya tunjukkan cara saya untuk mendapatkan air yang bersih. Nah, di sini teman-teman, saya untuk mendapatkan air yang bersih, yang bebas dengan kontaminasi air permukaan, itu saya mengebor untuk mendapatkan air ini dengan kedalaman 45 meter ya teman-teman. Di sini air permukaannya karena itu boleh dikatakan air yang kurang bersih, saya tutup dengan paralon seperti ini. Nah, di sini ada sebuah casing. Jadi ini paralonnya ada dua. Satu paralon isap air bersih. Kemudian di sini juga ada paralon casing namanya, yaitu untuk menutup air-air yang kotor, yang kurang bersih, yang kurang tersaring ya. Dan di sini juga saya menggunakan paralon yang 3 in ya. Jadi di kedalaman 30 meter dari permukaan ini saya tutup. Jadi biar air permukaan tidak masuk ke sumber air yang bersih. Kalaupun masuk, itu udah tersaring secara alami dengan tanah atau bebatuan ya teman-teman. Kemudian untuk air bersihnya saya menggunakan isap paralon yang 1 in. Kemudian cara mengisapnya, saya ini kebetulan submersible, jadi mesinnya dimasukkan ke bawah dengan kedalaman 42 meter, itu melewati casing ini ya teman-teman. Kemudian ini juga sumber setrum listrik untuk mesin, karena mesinnya ada di bawah ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, untuk air permukaan itu boleh dikatakan kotor ya.
belum banyak tersaring, makanya saya tutup dengan paralon yang 3 in ini biar tidak tercampur dengan air bersih. Kalaupun masuk itu udah banyak tersaring dengan tanah ataupun dengan bebatuan. Nah, di area saya ini di kedalaman 30 meter yang sudah saya alami, airnya memang banyak, cuman keluarnya awalnya bersih, kemudian lama-lama berubah menjadi kuning. Nah, itu berarti air yang ada di permukaan itu kotor ya teman-teman. Nah, setelah itu saya mengebor dengan kedalaman 45 meter, yang 30-nya saya tutup dengan casing yang seperti ini. Alhamdulillah airnya sangat bersih. Kemudian ini dialirkan ke bagian penampungan toren. Dan coba lihat sendiri teman-teman, ini airnya yang udah. Nah, itu seperti itu teman-teman. Itu air yang ada di kedalaman 45 meter. Alhamdulillah airnya tidak berubah. Mungkin boleh juga dikatakan higienis ya teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak terkontaminasi dengan air kotor yang ada di permukaan ya teman-teman. Seperti halnya yang sekarang banyak diperbincangkan, masalah air ya, masalah air seperti ini. Nah, sekarang banyak yang diperbincangkan masalah air aqua. Jadi mungkin yang dikatakan murni alami itu disaring secara alami, yaitu yang ada di dalam tanah ya teman-teman, di kedalaman sekian 100 sampai 300 ya teman-teman. Jadi air yang ada di permukaannya udah banyak disaring secara alami ya teman-teman. Ya mungkin itu saja yang saya ketahui. Kemudian yang dikatakan air gunung, mungkin itu karena pengeborannya ada di gunung ya teman-teman. Ya tentu saja kalau di pegunungan airnya itu jauh lebih bagus daripada di lembah-lembah seperti ini. Kemudian teman-teman, untuk air yang misalkan di kota-kota itu sekarang kan udah banyak septic tank, itu juga akan masuk ke tersaring dan meresap ke dalam tanah ya teman-teman. Oke teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya, cara untuk mendapatkan air bersih itu udah saya bagikan sama kalian semua, dan mungkin kalian semua juga tahu di rumah-rumah yang menggunakan atau mengambil air bersih dengan menggunakan sumur bor, itu mungkin ada di kedalaman berapa. Jadi terus terang untuk di daerah saya ini, kalau kedalaman 30 meter itu airnya banyak, cuman yaitu tadi lama-lama berubah menjadi kuning atau putih ya. Jadi intinya
air yang sangat bersih itu ada di dalam tanah yang sangat dalam sekali. Mungkin itu juga kalau perusahaan-perusahaan air minum seperti ini, itu dengan pengujian-pengujian yang sangat ketat ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.